Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di UpScience Channel. Di video ini, kita akan melanjutkan untuk membahas soal-soal untuk persiapan PAT IPA kelas 7. Silakan disimak. Soal nomor 16-24 adalah soal untuk materi pemanasan global. Soal nomor 16. Gas rumah kaca merupakan gas yang memberikan efek peningkatan panas bumi akibat kemampuannya untuk menahan gelombang infrared tetap di bumi. Gas yang memberikan efek rumah kaca tersebut diantaranya adalah A. CO2 dan CH4, B. O2 dan N2, C. H2O dan CO, D. N2 dan CO2. Jawabannya adalah A. CO2 dan CH4. Beberapa gas penyusun atmosfer dapat menyerap sinar infrared. Gas-gas tersebut antara lain, uap air atau H2O, karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dan dinitrogen oksida atau N2O. Gas-gas ini memerangkap sinar infrared, sehingga membuat lapisan yang berada di bawahnya hangat. Kejadian ini mirip dengan kejadian di rumah kaca, di mana panas dalam rumah kaca terperangkap dan tidak dapat keluar. Oleh karena itu, gas-gas yang dapat menyerap sinar infrared disebut gas rumah kaca. Soal nomor 17. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Meningkatnya suhu bumi yang menyebabkan semakin panas. 2. Turunnya permukaan air laut karena pembekuan kutub bumi yang meluas. 3. Mencairnya gletser yang menyebabkan kadar air laut meningkat. 4. Penebalan lapisan ozon pada atmosfer bumi. Dampak pemanasan global sesuai pernyataan nomor. Dampak pemanasan global antara lain adalah suhu bumi semakin tinggi, perubahan iklim, mencairnya es di kutub, terganggunya kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi jawabannya adalah B, 1 dan 3. Meningkatnya suhu bumi yang menyebabkan semakin panas, dan mencairnya gletser yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Soal nomor 18. Efek rumah kaca adalah istilah untuk menggambarkan pemanasan alami yang terjadi akibat pemantulan gas tertentu yang kemudian terperangkap di atmosfer. Efek rumah kaca dapat menjadi masalah lingkungan secara global jika terjadi A. Kenaikan kadar karbon dioksida, B. Kenaikan kelembaban udara, C. Radiasi sinar ultraviolet, D. Penurunan suhu lingkungan. Jawabannya adalah A. Kenaikan kadar karbon dioksida. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami, yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Jenis gas rumah kaca antara lain, karbon dioksida, atau CO2, metana, atau CH4, dinitrogen oksida, atau N2O, uap air, atau H2O. Soal nomor 19. Metana merupakan salah satu gas rumah kaca. Salah satu cara pemanfaatan gas metana atau CH4, yang merupakan limbah dari pertanian dan peternakan dapat dilakukan dengan cara A. Pupuk organik, B. Biofuel, C. Biogas, D. Bioremediasi. Jawabannya adalah C. Biogas. Biogas adalah gas yang berasal dari makhluk hidup yaitu hewan dan tanaman. Biogas diproduksi oleh bakteri dari bahan organik, seperti kotoran hewan, di dalam kondisi hampa udara atau anaerob. Proses ini berlangsung selama pengolahan atau fermentasi. Gas tersebut sebagian besar berupa metana dengan rumus molekul CH4. Soal nomor 20. Mekanisme efek rumah kaca yang normal, sebenarnya sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi, karena A. Menyerap gas rumah kaca sehingga tidak terjadi pemanasan berlebih. B. Mencegah lubang ozon. C. Menghambat radiasi untuk atmosfer bumi. D. Menghangatkan suhu bumi sehingga mendukung kehidupan. Jawabannya adalah D. Menghangatkan suhu bumi sehingga mendukung kehidupan. Dalam keadaan normal, efek rumah kaca menguntungkan bagi makhluk hidup untuk menunjang kehidupannya. Efek rumah kaca ini sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi, karena tanpanya, planet ini akan menjadi sangat dingin, yaitu sekitar -18 derajat Celcius.
Tapi, jika efek rumah kaca berlebihan, inilah yang akan menyebabkan pemanasan global. Soal nomor 21. Perhatikan uraian di bawah ini. 1. Menanam pohon di rumah dan di sekolah. 2. Hemat dalam memakai kertas. 3. Memakai motor ke sekolah. 4. Memakai sepeda ke sekolah. Pernyataan yang menunjukkan upaya yang dapat dilakukan siswa untuk mengurangi pemanasan global yaitu nomor 1. Menanam pohon di rumah dan di sekolah. Ya, ini bisa mengurangi pemanasan global. Nomor 2. Hemat dalam memakai kertas. Ya, ini juga bisa mengurangi pemanasan global. Nomor 3. Memakai motor ke sekolah. Jelas tidak, jika memakai motor ke sekolah, maka akan memperbanyak emisi gas karbon dioksida di udara, yang justru akan memperburuk pemanasan global. Nomor 4. Memakai sepeda ke sekolah. Ya, ini juga bisa mengurangi pemanasan global. Jadi, jawabannya adalah D, 1, 2, dan 4. Soal nomor 22. Perhatikan uraian di bawah ini. 1. Pembakaran hutan. 2. Peternakan. 3. Penggundulan hutan. 4. Penghemat listrik. Pernyataan yang termasuk penyebab pemanasan global ditunjukkan oleh nomor. Pembakaran hutan akan mengakibatkan makin banyaknya karbon dioksida di udara, sekaligus mengurangi pohon yang bisa mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Peternakan akan menghasilkan gas metana atau CH4 yang berasal dari kotoran hewan. Penggundulan hutan akan mengakibatkan jumlah pohon berkurang, sehingga penyerapan gas karbon dioksida juga berkurang. Penghemat listrik tidak menyebabkan pemanasan global, justru merupakan langkah untuk mengurangi dampak pemanasan global. Jadi jawabannya adalah D, 1, 2, dan 3. Soal nomor 23. Penggunaan mesin pendingin seperti lemari es dan AC, ternyata memberikan dampak negatif, yaitu A. Timbulnya penyakit kulit. B. Menipisnya lapisan ozon. C. Menipisnya lapisan stratosfer. D. Gangguan pernapasan. Jawaban yang tepat adalah B. Menipisnya lapisan ozon. Lemari es dan AC menghasilkan gas CFC, yang merupakan BPO, atau bahan perusak ozon, yang mengakibatkan menipisnya lapisan ozon. Soal nomor 24. Adi menulis rancangan tugas proyeknya di balik kertas bekas milik ayahnya. Kegiatan ini menerapkan prinsip A. Reuse. B. Reduce. C. Recycle. D. Replace. Jawaban yang tepat adalah A. Reuse. Reduce adalah penanggulangan sampah, dengan mengurangi pemakaian benda sekali pakai, yang memicu banyak sampah. Reuse adalah menggunakan kembali barang-barang bekas yang masih bisa dipakai, dengan cara mengubahnya dengan kreativitas, yang memiliki nilai guna bahkan nilai jual. Recycle adalah mendaur ulang sampah yang tidak dapat digunakan lagi, menjadi lebih berguna. Replace adalah mengganti barang yang kita pakai, dengan yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, nomor 25-32 adalah soal materi lapisan bumi dan mitigasi bencana. Soal nomor 25. Lapisan bumi yang diselimuti oleh lapisan gas disebut A. Geosfer. B. Hidrosfer. C. Litosfer. D. Atmosfer. Jawabannya adalah D. Atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Litosfer adalah lapisan tanah atau bebatuan yang menyelimuti bumi. Hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Soal nomor 26. Perhatikan lapisan-lapisan pada atmosfer berikut. 1. Eksosfer. 2. Mesosfer. 3. Troposfer. 4. Stratosfer. 5. Termosfer. Urutan lapisan atmosfer dari yang paling dekat dengan bumi adalah. Jawabannya adalah C. 3, 4, 2, 5, 1. Yaitu troposfer, statosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer. Untuk keterangan lengkapnya, bisa dilihat di tabel berikut, yang menerangkan tentang urutan lapisan atmosfer, ketinggian masing-masing lapisan, serta karakteristik masing-masing lapisan. Soal nomor 27. Adanya lapisan mesosfer pada atmosfer bumi, sangat berperan penting untuk bumi kita, yaitu A. Melindungi bumi dari sinar matahari. B. Melindungi bumi dari meteor yang jatuh.
C. Melindungi bumi dari efek rumah kaca. D. Melindungi bumi dari sinar UV. Jawabannya adalah B. Melindungi bumi dari meteor yang jatuh. Karena di lapisan mesosfer, banyak meteor yang menuju bumi akan habis terbakar. Soal nomor 28. Perhatikan gambar berikut. Lapisan bumi yang ditunjukkan oleh huruf X adalah A. Mantel bumi. B. Inti dalam. C. Inti luar. D. Kerak bumi. Jawabannya adalah C. Inti luar. Kita lihat di gambar berikut, urutan lapisan bumi dari paling dalam adalah inti dalam, inti luar, mantel bumi, dan kerak bumi. Soal nomor 29. Perhatikan ilustrasi siklus hidrologi berikut. Urutan siklus hidrologi yang benar yang dimulai dari peristiwa penguapan air ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya adalah D. 5, 1, 2, 4, dan 3. Nomor 5 merupakan peristiwa evaporasi. Evaporasi adalah berubahnya air yang berwujud cair menjadi air berwujud gas, sehingga dapat naik ke atmosfer bumi. Nomor 1 adalah kondensasi. Kondensasi adalah berubahnya wujud uap air menjadi titik-titik air, hingga akhirnya terbentuk menjadi awan. Nomor 2, presipitasi. Presipitasi adalah proses jatuhnya segala materi yang dicurahkan dari atmosfer ke permukaan bumi, dalam bentuk cair atau hujan, maupun padat atau berupa salju. Nomor 4, runoff. Disebut juga dengan limpasan, yaitu proses pergerakan air dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah di bumi. Terakhir nomor 3, infiltrasi. Proses pergerakan air yang masuk menyerap ke dalam pori-pori tanah. Secara lambat proses infiltrasi ini akan membawa air tanah menuju kembali ke laut. Soal nomor 30. Perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Menandakan gunung berapi yang segera, atau sedang meletus, atau ada keadaan kritis yang menimbulkan bencana. 2. Letusan pembukaan dimulai dengan abu dan asap. 3. Letusan berpeluang terjadi dalam waktu 24 jam. 4. Wilayah yang terancam bahaya direkomendasikan untuk dikosongkan. Berdasarkan ciri-ciri di atas, maka gunung berapi mempunyai status A. Awas. B. Siaga. C. Waspada. D. Normal. Jawabannya adalah A. Awas. Terdapat 4 level status gunung berapi sebelum meletus, yaitu normal atau level 1, ditandai dengan tidak adanya aktivitas seismik, sehingga gunung berapi masih dikatakan aman dan tidak meletus dalam waktu dekat. Waspada atau level 2, ditandai dengan adanya aktivitas seismik dan vulkanik akibat adanya peningkatan aktivitas magma. Siaga atau level 3, ditandai dengan peningkatan aktivitas seismik secara intensif dan dapat berlanjut ke letusan gunung berapi. Terakhir, awas atau level 4, ditandai dengan kemunculan abu dan asap, sehingga berpeluang terjadi letusan dalam waktu kurang lebih 24 jam. Hal tersebut menandakan gunung berapi bisa segera, atau sedang meletus, atau gunung berapi berada pada keadaan kritis, yang dapat menimbulkan bencana. Soal nomor 31. Suatu ketika, terjadi gempa yang berpusat di daerah Sukabumi. Namun, gempa tersebut terasa sampai Jakarta. Pada saat bersamaan, Mikhail sedang berada pada lantai 24 sebuah gedung di Jakarta. Tindakan yang tepat yang harus dilakukan oleh Mikhail adalah A. Langsung naik lift untuk keluar gedung. B. Segera berlindung di samping lemari. C. Segera berlindung di bawah meja. D. Segera memanggil pemadam kebakaran. Jawabannya adalah C. Segera berlindung di bawah meja. Hal yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi ketika berada di dalam ruangan. Pertama, berlindunglah di bawah meja, lindungi bagian kepala dan badan, kemudian berlindung di bawah benda kokoh berkolong, seperti meja, untuk menghindari jatuhan benda-benda keras yang mungkin melukai tubuh. Kedua, hindari bangunan dan benda yang berpotensi jatuh seperti lemari, pondasi pada lemari tidak cukup kokoh, kamu akan berpotensi tertimpa runtuhan. Ketiga, turunlah menggunakan tangga darurat, naik lift berbahaya karena aliran listrik dapat terganggu sehingga berpotensi terjebak di dalam lift. Soal nomor 32. Peristiwa banjir dapat dianalisis dengan menggunakan siklus air. Pada siklus air, peristiwa banjir yang disebabkan oleh aktivitas manusia, paling mudah terlihat adalah pada saat
A. Proses penguapan yang banyak di laut. B. Resapan. Air tanah terganggu karena pembangunan. C. Kurangnya sumber air bersih. D. Bentuk es dan salju sulit terbentuk di wilayah Asia. Jawabannya adalah B. Resapan air tanah terganggu karena pembangunan. Banjir terjadi karena makin sedikitnya daerah resapan air. Saat ini, daerah resapan justru banyak tertutup dengan aspal ataupun pembetonan, sehingga air tidak dapat meresap ke dalam lapisan tanah. Demikian pembahasan soal PAT IPA kelas 7 bagian kedua. Silakan ditonton video pembahasan selanjutnya, dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.